Shalom, salam jumpa lagi bersama saya dalam lanjutan pelajaran pengantar Alkitab Perjanjian Lama. Dan pada video ini saya akan menyampaikan kisah atau peristiwa dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, pada zaman antara zaman penyerakan manusia sesudah pembangunan Menara Babel sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Nah, zaman itu, di antara itu ada satu bangsa di mana Allah berhubungan secara tetap dan secara istimewa tentunya. Nah, di kalangan bangsa itu di mana pemahaman mereka tentang Allah itu tetap terpelihara, ya. Karena janji keselamatan tentunya. Nah, dengan bangsa itu Allah tetap meneguhkan perjanjiannya. Dan dari bangsa itu dilahirkanlah Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum saya melanjutkan pelajaran ini, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pelayanan saya, ya, dengan cara subscribe, like, dan share konten video ini. Baik, kita mulai dari Abraham. Nah, Abraham adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim pergi ke Kanaan. Dalam keyakinannya, kepercayaannya, Abraham menuruti perintah itu. Ya, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Nah, Abraham ini menjadi bapa segala orang percaya. Nah, dari Abraham ini, tokoh Abraham ini, kita bisa melihat kisah pertama bagaimana Abraham itu dipanggil. Ya, Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 5. Jadi dari seluruh bangsa umat manusia, Allah memilih seorang, ya, yakni Abraham, agar pengenalan yang benar akan Allah tetap terpelihara dalam keturunannya. Untuk itu Abraham dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim dan dipimpin ke negeri yang dijanjikan Allah, yaitu Kanaan. Nah, Abraham, ayahnya bernama Tera, istrinya Sarai, dan Hagar. Hagar ini budak dari istrinya Sarai, ya, dan dinikahkan oleh Abraham, dan dia juga memiliki istri yang ketiga yaitu Keturah. Saudara lelaki Abraham adalah Nahor. Dia memiliki seorang keponakan namanya Lot. Dan anak lelaki dari Abraham itu Ismail dari Hagar, ya, budak dari Sarai, dan Ishak dari Sarai, istrinya yang pertama. Nah, pada pasal 12, saudara, perintah Tuhan kepada Abraham jelas, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Nah, tentunya negeri yang dimaksud ini adalah Kanaan. Nah, janji Tuhan juga kepada Abraham bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu janji Tuhan. Nah, kemudian pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, waktu itu Abraham berumur 75 tahun. Jadi Abraham membawa Sarah istrinya, Lot keponakannya, dan anak saudaranya, ya, dan segala harta benda mereka. Nah, kita lihat kisah kedua dari Abraham, yaitu tiba di Kanaan. Kejadian 12 ayat 6 sampai 9. Nah, setibanya di Kanaan, ia sampai ke suatu tempat dekat Syichem. Nah, di situ ada pohon tarbantin, ya, di More, dan mereka berdiam di sana. Dan Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham dan berfirman,
aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi 2 kali ya Tuhan berjanji. Kemudian dari situ Abram pindah ya ke pegunungan di sebelah timur Betel. Nah, ia memasang kemahnya ya, dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, berarti di tengah-tengahnya ya. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan di situ ia memanggil nama Tuhan. Setelah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, kisah yang ketiga dari Abram ini yaitu perjalanan ke Mesir. Nah, ketika timbul kelaparan di Kanaan, Abram ke Mesir ya bersama rombongannya. Nah, di sana ia mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Ya, dia berbohong di sini. Kenapa? Karena Abram takut kepada orang Mesir yang suka merampas istri orang gitu ya. Jadi dia berbohong. Nah, Sarah dibawa ke istana Firaun. Tapi Allah ya membawa dia kembali untuk pulang ke Kanaan. Nah, dari kitab Kejadian kita melihat ada kisah selanjutnya dari Abram ini, kisah keempat yaitu perpisahan dengan Lot. Nah, setelah kembali ke Kanaan dari Mesir, Abram dan Lot ya mungkin tidak mungkin tinggal bersama-sama lagi. Karena harta benda mereka makin bertambah banyak. Nah, tetapi hanya Abram ya yang mengemban janji dari Allah. Oleh karena itu Lot harus meninggalkan dia. Nah, Lot memilih ya, baginya seluruh lembah di Yordan. Nah, kenapa mereka harus berpisah? Karena untuk mencegah perkelahian antara gembala-gembala Abram dan Lot. Ya, karena harta mereka, ternak-ternak mereka sudah semakin banyak ya. Daripada nanti mereka berkelahi karena berebutan padang rumput dan sumur-sumur ya. Akhirnya Abram menyuruh Lot untuk memilih ya di mana dia tinggal. Jadi mereka harus terpisah. Nah, Lot mendirikan kemahnya di dekat kota Sodom ya. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 78, orang Sodom itu sangat jahat dan sangat berdosa kepada Tuhan. Lanjut kita lihat pada kisah kelima dari Abram ini adalah janji yang baru. Ya, ada janji lagi dari Allah kepada Abram. Nah, setelah perpisahan Abram dengan Lot, Abram menerima janji yang baru. Ya. Dijalaninya seluruh negeri itu dan dirikannya kemahnya di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, ya, dekat Hebron. Lalu Tuhan berfirman, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Ya, Tuhan berjanji sejauh mata memandang, ya, itu akan diberikan kepada Abram oleh Tuhan. Nah, di sini memang tidak jelas batas-batas wilayah itu ya yang diberikan atau yang dijanjikan Allah kepada Abram. Nah, kita lanjut pada kisah ke-6 dari kejadian ini tentang Abram adalah bagaimana Lot dilepaskan ya dari kota Sodom dan Gomora. Nah, Raja Elam bernama Kedorlaomer ya. Dia datang bersama-sama dengan sekutunya ya, dia menyerang Palestina Selatan dan memberontak gitu. Nah, bersama penduduk kota Sodom, Lot pun turut ditawan. Ya, karena ada penyerangan di daerah itu, akhirnya Lot ditawan. Nah, Abram bersama 318 hambanya ya, mengejar musuh sampai ke kota Dan. Dan Lot serta semua tawan yang lain berhasil dilepaskan. Selanjutnya kisah ke-7 dari Abram ini adalah Abram dan Melkisedek. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 14. Nah, dalam perjalanan pulang dari
mengejar musuh ya. Abraham di sana menang ya. Abraham berjumpa dengan Melkisedek. Nah, dia adalah seorang imam dan raja negeri Salem. Di mana kepadanya Abraham mempersembahkan 1/10 dari segala harta benda yang diperolehnya ketika dia menang dari peperangan ya. Kemudian Melkisedek memberkati Abraham. Ya. Nah, dari kisah Abraham dan Melkisedek selanjutnya adalah kisah perjanjian Allah kembali dan tanda perjanjian. Nah, Abraham khawatir bahwa ia tidak akan mempunyai anak yang akan menjadi ahli waris. Itu sebabnya ia ingin mengangkat Eliezer menjadi ahli waris. Tetapi Tuhan membarui perjanjiannya dengan Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang banyaknya. Jadi Tuhan meneguhkan dengan upacara janjinya kepada Abraham. Ia memberitahukan Abraham bahwa keturunannya akan tinggal 400 tahun di negeri asing dan kemudian pulang ke Kanaan. Janji Tuhan ya kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ketika Tuhan Allah berfirman pada Abraham, Abraham percaya ya kepada Allah. Dan Allah memperhitungkan hal itu ya, keyakinannya, kepercayaan Abraham kepada Allah ya, sebagai kebenaran. Nah, kisah selanjutnya di dalam kitab Kejadian setelah perjanjian Allah itu dan tanda perjanjian, itu kisah tentang Hagar dan Ismail. Nah, atas permintaan Sarai, Abraham mengambil Hagar ya, hamba dari Sarai. Dia seorang Mesir ya, menjadi istrinya. Namun Hagar ini ya, dia pembantunya Sarai, tapi dia memandang rendah majikannya Sarai. Lalu dengan izin Abraham, Sarai ya, menindas Hagar ya. Dan ketika Hagar melarikan diri, ya malaikat Tuhan menyuruh Hagar untuk kembali. Ya. Jadi malaikat Tuhan menjumpai Hagar dalam pelariannya di dekat mata air Lahai Roi. Ya. Dan malaikat memerintahkan Hagar harus pulang kembali dan menundukkan diri. Ya. Nah, malaikat Tuhan berjanji kepadanya. Gini janjinya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ismail akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, Ismail ini artinya Allah telah mendengar ya. Jadi Ismail dilahirkan pada saat Abraham berusia 86 tahun. Nah, kisah selanjutnya dari Abraham ini adalah perjanjian Allah dan tanda sunat. Nah, ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya ya, untuk keempat kalinya. Nah, Tuhan membarui perjanjiannya, ya, memberikan nama kepada anak Abraham yaitu Ishak. Ya. Kemudian Tuhan mengubah nama Abraham menjadi Abraham dan mengubah nama Sarai menjadi Sarah. Nah, kemudian Tuhan menetapkan tanda sunat ya. Dan berjanji ya, karena permohonan Abraham bahwa Ismail akan hidup di hadapannya. Tetapi perjanjian Tuhan akan ditetapkan ya, kepada Ishak, ya, anak dari Abraham ini. Nah, Abraham menerima perjanjian itu, lalu ia menyunatkan semua anggota keluarganya, termasuk dia. Ya. Abram artinya Bapa yang mulia. Sedangkan Abraham artinya Bapa beberapa banyak bangsa. Kalau Sarai artinya ratuku, Sarah artinya ratu. Nah, ini janji Tuhan ya, janji Allah pada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian
antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, dan sunatlah sebagai tanda perjanjian Allah itu. Nah, pada waktu Abraham duduk di pintu kemahnya, 3 orang berdiri di depannya. Nah, ini Tuhan yang menampakkan diri seperti manusia, sebagai manusia. Nah, Abraham mengundang mereka singgah dan menyajikan makanan. Kemudian mereka berkata kepada Abraham ya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai atau memiliki seorang anak laki-laki. Nah, waktu Sarah mendengarkan pembicaraan itu, ya dia tertawa dalam hatinya. Nah, selanjutnya kisah dalam kejadian ini adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya. Jadi dalam perkunjungan 3 orang itu, Tuhan memberitahukan kepada Abraham tentang maksudnya yang akan membinasakan Sodom. Nah, kedua malaikat itu berjalan ke Sodom. Tapi Abraham memohon kepada Tuhan untuk mengasihani orang benar yang ada di Sodom. Nah, di sini seperti ada permohonan Abraham kepada Allah yang seperti menawar-nawar begitu ya. Nah, jadi begini permohonan Abraham kepada Allah. Apakah engkau akan menyelamatkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Lalu Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena orang benar. Kemudian Abraham berkata lagi, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, atau 45 orang ya, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Lalu firman Tuhan, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 orang benar di sana. Kemudian Abraham meminta lagi kepada Tuhan, sekiranya 40 orang didapat di sana. Firman Tuhan sekali lagi, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Abraham tanya lagi, bagaimana kalau 30 orang ada di sana? Tuhan jawab lagi, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 orang di sana. Abraham minta lagi, bagaimana kalau 20 orang ada di sana? Tuhan jawab lagi, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Dan yang terakhir, Abraham minta lagi, bagaimana kalau 10 orang yang ada di sana? Firman Tuhan tetap, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Nah, lanjut pembinasaan kota Sodom. Nah, kedua orang malaikat itu mengeluarkan Lot dari Sodom. Ya. Mereka memegang atau menarik tangan Lot dan istri dan kedua anak perempuannya dan menuntun mereka sampai keluar kota itu. Istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam, ya, karena diperintahkan jangan menoleh ke belakang. Dan yang lainnya selamat. Ya. Dan malaikat memberitahukan hukuman atas Sodom. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Nah, itu bagaimana Tuhan menghanguskan kota Sodom Gomora. Nah, Lot adalah bapak orang Moab dan Amon. Ya, kalau kita nanti belajar ada bangsa Moab dan Amon, dialah bapak dari bangsa Moab dan Amon adalah Lot. Kisah selanjutnya dari Abraham ini adalah Abraham dan Abimelek. Nah, di Gerar Abraham mengatakan sekali lagi bahwa Sarah adalah saudaranya. Dia berbohong. Dia ketemu raja orang Filistin ya di daerah Gerar. Itu bernama Abimelek. Karena Abimelek ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Jadi Abraham sekali lagi dia berbohong bahwa Sarah adalah saudaranya. Nah, di sini Allah menjagainya sehingga tidak ada kejahatan yang berlaku atas Sarah. Jadi Sarah dilindungi. Allah memperingati Abimelek ya dalam mimpinya supaya jangan mengambil Sarah.
Nah, karena doa Abraham maka Allah menarik kembali hukuman yang telah berlaku atas Abimelek dan seisi rumahnya. Nah, kisah selanjutnya terkait Abraham ini adalah kelahiran Ishak. Nah, jadi pada masa yang telah ditentukan oleh Allah, lahirlah anak yang dijanjikan itu, yakni Ishak. Nah, waktu itu umur Abraham sudah 100 tahun dan istrinya Sarah 90 tahun. Ishak artinya ia tertawa. Ya, karena Sarah tertawa ketika dia mendengar apa yang dinubuatkan oleh tiga orang itu ya. Nah, kisah selanjutnya tentang Hagar dan Ismail yang diusir. Nah, pada perayaan penyapihan Ishak, kalau dalam terjemahan lama dituliskan bahwa Ismail itu mengolok-olok Ishak. Kemudian ya Sarah tentunya tidak senang kalau anak kandungnya diolok-olok oleh anak tirinya ya. Nah, jadi atas permintaan Sarah dan setelah diperkenankan juga oleh Tuhan, maka Ismail dan ibunya diusir oleh Abraham. Nah, Ismail waktu itu kira-kira berumur 16 atau 17 tahun ya, waktu diusir oleh Abraham. Dan Ismail tinggal di padang gurun Paran ya, antara Kanaan dan Sinai. Nah, Ismail kemudian kawin dengan seorang perempuan Mesir dan dia memiliki 12 anak laki-laki. Nah, itulah 12 raja ya, bangsa Arab itu. Selanjutnya Ishak dikorbankan. Nah, jadi sebelum Tuhan memberikan janjinya yang terakhir kepada Abraham, Tuhan menguji iman Abraham. Anak Abraham yang sangat dikasihi ini Ishak ini ya, anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu ya, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Abraham akhirnya lulus dalam ujian itu. Lalu Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan tentunya bersumpah ya. Nah, nama tempat itu adalah Tuhan menyediakan. Nah, jadi peneguhan perjanjian dengan sumpah oleh keturunan mula segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi melalui Ishak lah ya. Nanti keturunan Abraham mendapat berkat. Abraham, Ishak, nanti selanjutnya kita bahas Yakub. Nah, tempat di mana Ishak dipersembahkan itu adalah Moria, Gunung Moria. Kemudian namanya menjadi Sion, nah itulah bukit bait suci ya, bait Allah zaman Salomo didirikan. Nah, kisah selanjutnya tentang Abraham ini adalah meninggalnya Sarah istrinya. Jadi tidak lama setelah peristiwa korban itu mempersembahkan Ishak yang akhirnya digantikan oleh seekor hewan ya dalam korban itu. Nah, matilah Sarah dan Abraham menguburkan Sarah istrinya itu di Hebron dalam gua Makpela yang dibeli Abraham dari Efron orang Het. Nah, umur Sarah 127 tahun tak kala ia mati di Hebron. Nah, kisah selanjutnya terkait Abraham adalah perkawinan Ishak. Nah, sebelum mati, Abraham ingin melihat Ishak kawin dengan salah seorang perempuan yang tidak termasuk orang Kanaan. Nah, ia mengutus Eliezer ke Haran. Ya. Nah, dari sana ia membawa Ishak maksudnya ya, membawa Ribka, cucu dari Nahor, saudara Abraham. Dan Ribka menjadi istri Ishak. Pada saat itu Ishak berumur 40 tahun. Nah, kisah selanjutnya tentang Abraham ini adalah wafatnya Abraham. Di Kejadian 25 ayat 1 sampai 11. Nah, jadi dalam usia 175 tahun ya, Abraham meninggal. Wafat. Nah, Ishak dan Ismail menguburkan dia di gua Makpela. Selanjutnya kisah tentang Ishak ya, keturunan dari Abraham sebagai yang memegang perjanjian Allah.
Nah, kepada Ishak Tuhan meneguhkan perjanjian yang telah dibuatnya kepada Abraham. Nah, perjanjian itu kemudian diteruskan kepada Yakub, ya, anak bungsu dari anaknya Ishak. Nah, Ishak punya anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Nah, anak-anak Ishak, ya, sebagaimana iman dari Abraham itu diuji, Ishak pun diuji. Nah, Ishak berdoa untuk istrinya kepada Tuhan karena istrinya itu mandul. Ya, setelah 20 tahun lamanya Ishak menanti anak, akhirnya lahirlah kembar, ya, Esau dan Yakub. Nah, Esau yang sulung, dia badannya berbulu, dan Yakub yang bungsu. Nah, Yakub artinya pemegang tumit. Nah, tentunya Yakub ini sudah dinubuatkan, ya, bahwa ia yang menjadi berkat. Nah, sudah dinubuatkan bahwa yang tua Esau akan menjadi hamba pada yang muda, menjadi hambanya dari Yakub. Nah, kisah Yakub dan Esau masih dalam kitab Kejadian pasal 25. Nah, kedua anak itu sangat berbeda, ya. Esau yang berbulu, dia suka tinggal di padang, ya. Sedangkan Yakub, dia orangnya tenang, dia hanya suka tinggal di kemah. Nah, Esau ini sangat dikasih oleh Ishak ayahnya, ya. Sebab Ishak suka makan daging buruan. Nah, sementara Ribka dia mengasihi yang bungsu Yakub. Nah, Allah lebih mengasihi Yakub dibandingkan Esau. Ya, kalau di dalam Roma itu 9 ayat 13. Nah, di sana dituliskan firman Tuhan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, Esau ini mengambil perempuan-perempuan kafir, ya, menjadi istrinya. Nah, hal itu yang mendukakan hati, ya, orang tuanya, mendukakan hati Ishak dan Ribka. Dan Esau juga mengambil seorang anak perempuan Ismail yang menjadi istrinya. Ya, jadi dia memiliki tiga orang istri. Nah, di pasal 25 kitab Kejadian ini, ya, ini mengisahkan tentang hak kesulungan, ya. Nah, karena Esau itu tidak peduli dengan hak kesulungan, jadi Esau menukarkan kepada Yakub hak kesulungan dengan mendapatkan semangkok, ya, sup kacang merah. Ya. Waktu itu Esau merasa capek, ya, sangat lelah sekali. Ia pulang dari padang. Nah, dia berkata, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Yang merah-merah itu, ya, karena aku lelah. Nah, itu sebabnya selanjutnya Esau itu disebut Edom yang artinya merah. Kemudian Yakub berkata kepadanya, jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Esau menjawab, sebentar lagi aku kan akan mati. Apakah bagiku hak kesulungan itu? Jadi dia tidak menganggap penting tentang hak kesulungan, ya. Nah, selanjutnya kisah bagaimana Ishak memberkati Yakub. Ini di pasal yang ke-27. Nah, sebenarnya Ishak itu mau memberikan berkatnya kepada Esau, anak sulungnya. Ya. Ishak yang sudah tua, yang tua matanya telah kabur, itu menyuruh Esau berburu, ya, berburu seekor binatang untuk kemudian meminta diolah menjadi makanan yang enak, makanan kesukaannya, ya. Nanti setelah ia makan, sebelum ia mati, ia mau memberkati Esau. Nah, tetapi Ribka istrinya mendengar, ya, apa yang dikatakan Ishak kepada anaknya Esau. Maka Ribka memberitahukan pada Yakub yang si bungsu. Dia suruh Yakub untuk mengambil 2 anak kambing yang baik untuk diolah menjadi makanan yang enak bagi Ishak. Karena Esau badannya berbulu sedangkan Yakub tidak, sehingga Yakub takut kalau ia nanti akan mendapat kutuk, ya. Nanti kalau ayahnya tahu, wah, dia sangat takut. Nanti dia bukannya dapat berkat, malah dapat kutuk dari ayahnya Ishak. Tapi ibunya Ribka berkata bahwa, oh, gak usah takut, ia akan menanggung kutuk itu. Nah, kemudian Ribka mengambil pakaian yang terbaik lah, milik Esau.
Dipakaikanlah kepada Yakub, dan kulit anak kambing dipalutkan pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya. Jadi ada kulit anak kambing ditempelkanlah pada kedua tangan dan leher dari Yakub, supaya nanti kalau Ishak pegang, wah ini tangannya berbulu gitu. Nah, kemudian Yakub masuk ke tempat ayahnya. Dia berkata, "Bapa, akulah Esau." Nah, jadi dia mengaku dia Esau pada Yakub. "Akulah Esau, anak sulungmu." Jadi berbohong ya. "Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan padaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Nah, singkat cerita, Ishak memberkati Yakub. "Allah akan memberikan padamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Nah, setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulang Esau. Ya, pulang Esau dari berburu. Nah, ia juga menyediakan makanan enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejut Ishak. Ya, dia sangat terkejut dan berkata, "Siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Wah, mendengar perkataan itu Esau meraung-raung. Ia dengan sangat keras, ya, meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena dia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Nah, lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain buat saya?" Nah, lalu Ishak menjawab Esau katanya, Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu, Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ya, jadi Esau tidak mendapat berkat dari ayahnya. Nah, keturunan Esau, ya, itulah bangsa Edom. Ya, bangsa Edom ini musuh bebuyutannya bangsa Israel. Dan di dalam Perjanjian Baru, kalau kita menemukan tokoh Herodes, dia dari keturunan Edom. Selanjutnya dari kitab Kejadian ini, ya, saya sudah menjelaskan kisah tentang Abraham, Ishak, dan ini yang terakhir, kisah tentang Yakub. Jadi Tuhan melanjutkan perjanjiannya dengan Yakub. Nah, kita mulai dari kisah Yakub lari ke Haran, ya, karena dia mau dibunuh oleh kakaknya Esau. Jadi Esau mau membalas dendam dan hendak membunuh Yakub. Nah, kemudian Ribka, ya, ibunya menyuruh Yakub pergi kepada sanak saudaranya di padang Aram, di Haran, ya, supaya ia aman di sana.
dan sekaligus juga untuk mencari istri. Ya. Nah, sebelum Yakub pergi, ya tentunya dia sudah menerima berkat dari ayahnya Ishak, yaitu berkat Abraham. Nah, selanjutnya kisah mimpi Yakub di Betel. Jadi dalam perjalanan yang menuju ke Haran, ya. Jadi dia harus melewati daerah namanya Betel, ya. Nah, jadi dia sampai di suatu tempat, dia bermalam di situ, daerah Betel. Karena matahari sudah mau terbenam, ya. Jadi ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ya, ia membaringkan dirinya situ, dia tidur. Kemudian Yakub bermimpi, ya. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat bahwa di tangga itu malaikat-malaikat Allah tuh turun naik. Nah, kemudian di mimpi itu ya berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, wah, ia takut. Dan dia berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Nah, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala itu dan mendirikan di situ mendirikan menjadi tugu, ya, dan dia menuang minyak ke atasnya. Dan ia menamai tempat itu Betel. Nah, dahulu kota itu namanya Luz. Di tempat itu Yakub bernasar, jika Allah akan menyertai dan akan melindunginya di jalan yang dia akan tempuh ini, dan memberikan roti untuk dimakan dan dipakai dan pakaian untuk dipakai, sehingga selamat kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, artinya karena dia kan sedang menuju Haran, ya, ini dia mampir. Jadi dia bernasar kalau perjalanannya ke Haran nanti dia sampai kembali ke rumah ayahnya, ya, itu berhasil dengan selamat, dia tidak kekurangan makanan dan selalu ada pakaian juga. Wah, di situ dia bernasar bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya, ia akan selalu mempersembahkan 1/10 kepada Allah. Wah, itu nasarnya, ya, memberikan 1/10 pada Allah. Nah, kita lanjut pada kisah Yakub mengabdi kepada Laban untuk mendapat Rahel dan Lea, ya, mendapatkan istri. Nah, di Padan Aram Yakub tinggal, ya, di rumah Laban. Laban adalah pamannya. Ia memperhambakan dirinya 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua istrinya, Lea dan Rahel. Ya, jadi anak-anak perempuan dari Laban. Nah, dengan Lea, Yakub memiliki anak bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Nah, karena Rahel mandul, ia memberikan Bilha, budak perempuannya, agar Yakub, ya, menghampirinya dan memberikan anak kepadanya. Nah, dari Bilha lahir Dan dan Naftali, ya. Jadi anaknya namanya Dan dan Naftali. Jadi 2 anak dari Bilha. Nah, karena Lea sudah tidak dapat memberikan anak lagi, ia memberikan budaknya Silpa, ya, agar Yakub memberikan anak kepadanya lagi. Dari Silpa lahir Gad dan Asher. Nah, kemudian Tuhan berkenan kepada Lea, ya. Yakub menghampiri Lea dan
ternyata Lea bisa melahirkan lagi ya. Dia melahirkan 3 anak lagi. Yaitu Isakar, Sebulon, dan 1 anak perempuan namanya Dina. Jadi Lea itu dari Lea ya, Yakub punya anak jadi 6 laki-laki dan 1 perempuan. Dan akhirnya Tuhan mendengar permohonan Rahel ya. Rahel yang tadinya mandul, akhirnya dia memperoleh anak ya. Abraham memperoleh anak dari Abraham itu Yusuf dan kemudian yang bungsu Benyamin. Jadi semua anak lelaki Yakub itu berjumlah 12 orang. Nah, berikut kisah perjalanan pulang ya. Kembali ke tempat ayahnya. Nah, setelah 20 tahun lamanya Yakub berdiam di Haran, maka atas perintah Tuhan kembalilah ia ke Kanaan. Tapi Laban gak terima ya, Laban mengejar dia. Tetapi Tuhan merintangi Laban yang ingin berbuat jahat kepada Yakub. Nah, kemudian tibalah Yakub di daerah namanya Mahanaim ya, dekat Sungai Yabok. Nah, Tuhan mempertemukan Yakub dengan malaikat-malaikatnya. Nah, itu sebabnya Mahanaim itu artinya bala tentara Allah. Nah, karena Yakub sangat takut bertemu dengan Esau, ia membawa kedua istrinya dan anak-anaknya di seberang Sungai Yabok. Jadi dia seberangkan mereka, tapi ia tinggal sendiri, ya, dia tidak menyeberang. Nah, di tempat itu ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, ketika laki-laki ini melihat bahwa ia tidak bisa mengalahkan Yakub, ia pukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu padanya, siapakah namamu? Saud Yakub, Yakub, aku Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Lalu orang itu bilang, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub oleh orang itu. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Nah, Yakub pincang ya karena pangkal pahanya terpukul. Nah, itu sebabnya sampai sekarang ya orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Ya, karena Tuhan telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kisah selanjutnya Yakub bertemu dengan Esau. Akhirnya Yakub menunggu kedatangan Esau tanpa takut lagi. Dan kemudian kedua bersaudara itu akhirnya rujuk kembali, berbaik kembali. Mereka saling berpelukan, saling memperkenalkan istri dan anak-anak mereka. Nah, kemudian ya Yakub berjalan ke Sikem ya, melalui Sukot perjalanan Yakub ke Sikem, ia membeli sebidang tanah lalu berdiam di sana. Di Sikem Yakub mendirikan sebuah mezbah. Nah, kisah selanjutnya Yakub ke Betel untuk kedua kali. Nah, sesudah diperingatkan Tuhan, barulah Yakub tuh pergi ke Betel untuk memenuhi nasarnya. Dia pernah bernasar. Ya. Lalu Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan Yakub. Allah berfirman pada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Lalu Yakub memerintahkan seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia untuk menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka harus mentahirkan diri dan menukar pakaian mereka. Sudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub
ya, tidak dikejar oleh orang-orang yang ada di sekitar kota-kota itu ya. Lalu sampailah Yakub ke Luz ya, di tanah Kanaan, yaitu di Betel ya. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Yakub mendirikan mesbah di situ. Dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Di tempat itu ya firman Allah kepada Yakub, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Ya, maka Allah menamai Yakub Israel. Jadi firman Allah kepada Yakub, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Nah, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan, menuangkan minyak di atasnya. Yakub menaik tempat di mana Allah yang telah berfirman itu kepadanya, yang menamakan Betel. Nah, kisah selanjutnya yang terakhir adalah Rahel dan Ishak mati. Lalu berangkatlah Yakub dari Betel ke Hebron. Nah, dalam perjalanan itu lahirlah Benyamin, anak yang paling bungsu dari Yakub. Dan waktu Benyamin dilahirkan, Rahel meninggal. Jadi Rahel mati karena melahirkan Benyamin. Jadi dalam usia 180 tahun, Ishak pun meninggal. Yakub dan Esau menguburkan Ishak di dalam gua Mahpelah. Sedangkan Rahel dikuburkan di Efrata, yakni Bethlehem. Ya. Jadi saudara, demikian kisah Abraham, Ishak dan Yakub. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi saudara. Dukung pelayanan saya dengan subscribe, like, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.